Salam dari kami, Ras Floba Morata. Saya Makuru bersolo karier karena teman-teman saya yang lain lagi sibuk. Jadi saya hari ini tampil sendiri. Berikut ini adalah cuplikan dua video yang menurut saya menarik, yang berasal dari dua orang pendeta, penginjil atau mungkin pengkhotbah yang sedang berkhotbah di depan jemaat, ya, di depan jemaat tentang pentingnya logika. Kedua video ini menarik karena berasal dari orang Kristen golongan Pentakosta Karismatik. Ini bukan di Indonesia tapi di Amerika Serikat. Yang saya maksud dengan Pentakosta Karismatik adalah orang-orang Kristen yang percaya bahwa manifestasi-manifestasi Roh Kudus yang terjadi pada abad pertama masih terus berlanjut hingga saat ini. Kedua video ini menarik karena mereka menyatakan bahwa logika sangat penting. Tidak seperti pengkhotbah dari kalangan Pentakosta Karismatik umumnya ya, jadi tidak semua juga, yang menyatakan bahwa logika tidak penting. Bahkan di Indonesia ada seorang pendeta dari golongan ini, yaitu pendeta Gilbert Rumoindong, yang pada awal tahun 2022 menubuatkan bahwa tahun ini Tuhan mulai menghancurkan logika. Jadi ada dua nih. Di Indonesia dinubuatkan logika akan hancur, tapi di Amerika justru mengatakan tidak gitu. Logika adalah satu yang sangat penting. Mungkin yang tidak kalah menarik adalah karena orang-orang Kristen yang dari golongan yang dipandang mementingkan intelek pun terkadang tidak berani menyatakan tentang pentingnya logika seperti yang dilakukan oleh kedua pengkhotbah ini gitu. Ini sangat menarik, sangat penting malah, karena kalau misalnya teman-teman dari Pentakosta Karismatik mulai memperhatikan logika dengan serius, maka kita berharap bahwa diskusi-diskusi atau diskursus yang terjadi selama ini di antara golongan tersebut dengan golongan-golongan lainnya itu bisa lebih fair lah. Karena selama ini menurut saya, paling tidak di level populer ya, mungkin di level-level atas mungkin tidak. Di level populer, teman-teman yang dari atau saudara-saudara yang berasal dari kelompok Pentakosta Karismatik biasanya tidak terlalu memperhatikan logika, sehingga ya seringkali kesannya itu kalah dalam perdebatan, padahal mungkin juga tidak ya, mungkin bisa jadi, mungkin juga tidak seandainya mereka sedikit belajar memperhatikan logika. Kedua tokoh ini bukan tokoh Pentakosta Karismatik yang kacangan ya, tapi mereka juga punya pelayanan yang sangat Pentakosta Karismatik ya. Jadi ada pelayanan kesembuhan, ada pelayanan pelepasan, ada berbicara bahasa roh dan lain-lain sebagainya yang normal gitu di dalam kalangan karismatik, Pentakosta Karismatik. Pokoknya mereka itu bukan karismatikan gitu, mereka betul-betul karismatik. Jadi mungkin kalau ada teman-teman karismatik yang protes bilang ini mungkin bukan tokoh karismatik yang sesungguhnya, ya coba perhatikan video-video mereka di internet. Mereka melakukan penyembuhan dan sebagainya. Oke, silakan ditonton. Ada yang mau komentar, ada yang mau marah, ada yang mau apapun silakan. Satu lagi mungkin dengan mengutip video ini dan dengan mengatakan apa yang saya katakan sebelumnya, tidak berarti bahwa saya atau Ras Floba Morata menyatakan bahwa karismatik atau non-karismatik salah atau benar. Kita hanya ingin melihat adanya diskusi yang fair gitu di antara kedua pihak, itu aja. Tidak lebih dari situ. Oke? Terima kasih. Salam Ras Floba Morata. I don't like this idea that we ought to toss out rational thinking and intellect and logic. In the beginning was the Word, the Logos, logic. The foundation of all truth. There's nothing that God does that's illogical. That's a misconception. They say, well, God does miracles. Miracles are not illogical. It logically follows that if God exists, miracles happen.
So there's nothing logically inconsistent with anything that God does. It may go against our nature. It may go against the laws of physics. It may go against what we think is right. But God does not violate logic. Why? Because He is the source of truth. He is the foundation of logic and reason. So this idea that we can't experience the touch of the Spirit on our logic is just nonsense. One of the things we have to do before we pursue anything is we have to define terminology. We have to accurately define what something is. When we talk about prosperity, you can't be for or against prosperity unless you know what prosperity is.